Jadi titik entry itu setelah kita ketemu arahnya kemana, area pentingnya di mana, baru di situ ketemu entry-nya. Maka untuk menentukan titik entry ini kita membutuhkan trigger. Apa itu trigger? Trigger itu sebagai pemicunya, sebagai konfirmatornya. Butuh trigger namanya ya. Triggernya ada yang mana? Atau triggernya bagaimana? Triggernya ini cukup ada dua saja. Yang pertama adalah apakah dia akan berlanjut, maka triggernya adalah break. Yang kedua adalah memantul, tidak mampu menembus atau memantul, atau reversal atau berbalik. Udah. Nah, ini penjelasannya seperti apa. Kalau lanjut, trigger lanjut untuk entry-nya tentu kita hanya follow ya, ikut saja, ikut dari break-nya, entry-nya ikut break-nya. Kalau yang ini entry-nya berlawanan dengan tren. Kalau reversal itu berlawanan dengan tren yang ada di sana. Maka ketika kita akan menentukan entry sell atau entry buy dengan trigger reversal atau pembalikan, maka harus memenuhi kriteria ini. Ini kriteria mark atau kriteria akan berbalik. Yang pertama kriterianya adalah di area support atau resisten, atau area retracement-nya, atau area range-nya itu tadi, area pentingnya, maka akan ditandai dengan akan ditandai dengan adanya candle yang mulai berkurang atau loss momentum. Loss momentum ya. Loss momentum itu seperti apa? Ya, trennya turun tebel menjadi kecil begini. Maka ini adalah loss momentum. Apakah cukup loss momentum? Tidak, harus diikuti oleh perubahan warna. Ya, dengan ketebalan min setengah dari candle panjang sebelumnya, atau beberapa candle sebelumnya yang kalau digabung menjadi panjang. Oke, hitung tadi yang dimana ketika di puncaknya ada penurunan kekuatan yang diikuti oleh perubahan warna yang ketebalannya minimal setengah atau lebih dari setengah. Jadi setelah dia turun setidaknya harus minimal setengah begini. Ini gabungan 1, 2, 3, ini harus lebih dari setengah atau minimal setengah. Jadi selama itu belum terpenuhi maka jangan masuk posisi buy. Baru setelah ini baru kita bisa buy di situ. Yang kedua, mungkin tidak ada pengurangan power, tapi di situ ada rejeksi, ada sumbu panjang, ada penolakan. Yang penolakan itu menjadi petunjuk dia akan berbalik, sehingga harus diikuti oleh juga perubahan warna. Kita lihat dari sisi loss momentum. Oke, perhatikan dari dari sisi atas. Ketika dia bergerak naik, kemudian di situ ada rejeksi.
ada kekuatan yang mulai berkurang. Kemudian kemudian kalau kita lihat candlenya masih ragu. Ini candlenya masih ragu, merah, tidak ada setengahnya. Berarti belum terkonfirmasi meskipun ada jarum. Artinya untuk entry kita belum terpenuhi. Untuk mengkonfirmasi ke depan itu konfirmasi merah, dia harus gabungan antara hijau kecil dan hijau tebal ini begini. Jadi harus lebih dari setengah atau minimal setengah. Kekuatan itu harus lebih dari setengah atau minimal setengah. Selama tidak terpenuhi, maka jangan. Kalau terpenuhi tapi jam 12 malam bagaimana? Nggak usah ikut. Ya, sudah ganti hari. Nah, bagaimana kalau kita melihat seperti ini? Misalnya, di sini ada support, kemudian di sini ada loss momentum. Nah, tebel, kecil, kecil. Kurang. Yes. Ya, maka untuk mengkonfirmasi hijau diikuti harus dengan candle berubah warna dengan ketebalan minimal setengah atau lebih dari setengah. Sehingga kalau ini sudah lebih dari setengah, maka sebenarnya cukup untuk kita mengkonfirmasi. Sehingga entry kita di sini buy. Entry kita di situ buy-nya. Kemudian targetnya sekarang ya. Targetnya bagaimana? Biar kita nanti tidak salah. Kalau kita salah target, begitu kita untung belum kena, nanti balik lagi kita rugi. Maka target yang paling realistis itu berada di area support atau resisten. Kalau dia naik atau kalau kita buy, maka targetnya adalah di area resisten yang terdekat. Ayo coba di mana resistennya terdekat? Ini nih, yang pas ada garis nih, Pak. Oke, betul sekali. Karena di sini ada sumbu, ya, diingat-ingat. Sumbu itu bisa menjadi support resisten. Jadi ini sumbu ini kita tarik ke kanan, yang di situ sambung. Nah, kan ada sambung itu yang merah itu. Yep. Menyentuh lagi. Sehingga tarik ke kanan sampai di sini. Nah, inilah nanti target yang paling realistis. Misalnya ini terlalu dekat dari titik entry-nya, misalnya, oh saya 500 tidak cukup, ya target saya 600, maka ya sudah, berarti jangan diambil karena kita tidak sepakat. Kalau kita hitung kira-kira masih cukup untuk target kita, maka lakukan. Sehingga nanti tidak peduli ketika kita sudah entry, ya, kalau kita tidak menempatkan target yang tepat, nanti yang ada kita bisa rugi. Nah, kalau tepat seperti ini, begitu kita exit, marketnya turun, nah, tidak masalah. Yang penting sudah profit. Jadi kepentingan kita analisa, kepentingan kita mencari peluang untuk entry adalah kepentingan kita dengan segala aturannya. Begitu kita entry, profit, selesai. Market mau naik lagi, ya biar aja. Mau turun juga, biar aja.